Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa adahta an basairina ghashawatal ghawayah wa tusallim ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul 'azim. Ta'lim wa takrim yang paling utama kepada abadi maha ummi sekeluarga. Semoga kesehatan dan umur panjang selalu Allah curahkan kepada keduanya. Amin ya rabbal alamin. Ta'lim wa takrim pula kepada abah ma'a keluarga disertai dengan rais am mencakupi seluruh dewan guru. Ta'lim wa takrim pula kepada dewan hakim yang arif dan bijaksana. Teristimewa kepada seluruh hadirin yang telah berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dewan hakim yang kami muliakan. Semakin hari dunia ini semakin tidak baik-baik saja. Berbagai macam postingan fenomena yang menusuk dada selalu viral di berbagai media. Hembusan angin huru-hara sedang dirasakan di seluruh dunia, khususnya negeri kita Republik Indonesia. Berbagai macam musibah bencana alam telah terjadi, mulai dari kemarau panjang, longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung Merapi, hingga pandemi Covid yang tak kunjung berakhir. Hadirin, percaya ataupun tidak, yang menyebabkan semua ini ialah kemaksiatan manusia sendiri. Untuk membuktikannya, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengutarakan satu syarahan singkat yang berjudul Maksiat Mengundang Bala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dewan hakim yang kami muliakan. Maksiat adalah meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu, apakah faktor penyebab terjadinya maksiat tersebut? Salah satunya ialah minimnya perbekalan ilmu agama pada diri manusia. Mengapa demikian? Karena tanpa adanya ilmu, putih dan hitam terlihat sama, benar dan salah tidak berbeda, pahala dan dosa biasa saja, sehingga maksiat berjalan lancar seperti yang kita saksikan saat ini. Hari ini saudaraku, kita sedang berada di tengah zaman yang penuh pancaroba. Umat Islam dikepung dengan berbagai kemungkaran yang luar biasa, persis seperti berada di tengah lingkaran setan yang dihiasi dengan berbagai kesenangan dunia, yang didandan dengan begitu rapi guna untuk mencuri perhatian kita. Sangat disayangkan bagi mereka yang telah terjerumus ke dalam jurang tak berdasar, mereka yang membusungkan dada di dalam membangkang segala hukum Allah, serta manusia dengan bangganya mempersembahkan berbagai macam versi kemaksiatan di atas panggung dunia. Mulai dari anak-anak sudah enggan untuk mengaji, beranjak ke tingkat remaja
game PUBG. Bahkan yang dewasa pun 24 jam sibuk dengan judi. Tidak lain dan tidak bukan Cipak kedai kopi. Betul hadirin? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Dewan Hakim yang kami muliakan, maksiat dapat membutakan pandangan hati, memadamkan cahaya iman, serta menghalangi dari ketaatan. Sehingga dengan sebab kemaksiatan tersebutlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan alamnya untuk berbicara. Bumi memberi nasihat, gunung-gunung memberi teguran, bahkan lautan pun ikut memberi peringatan kepada kita semua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk salah satu contoh majaz mursal dengan alaqah, itlaq juzuk dan iradah kul. Yang disebutkan tangan manusia, sedangkan yang dimaksudkan ialah seluruh kemaksiatan yang manusia kerjakan. Karena makmurnya alam, tegaknya langit, serta lestarinya bumi hanya akan dicapai dengan ketaatan. Demikian penafsiran Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwat At-Tafsirnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Buya Hamdan telah menjelaskan, bumi ini hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang saleh, bukan orang yang salah. Tanah air ini hanya akan dilestarikan oleh orang-orang yang benar, bukan orang yang sekedar pintar. Memang kita membutuhkan orang pintar, tetapi kita lebih membutuhkan orang benar. Negeri tercinta ini hanya akan dimakmurkan oleh hamba-hamba yang taat kepada Allah, bukan manusia yang bergelimpang maksiat. Karena kemaksiatan hanya akan melahirkan kesengsaraan dan kerusakan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran telah diceritakan betapa pedih dan dahsyatnya bala yang Allah turunkan kepada umat Nabi terdahulu disebabkan kemaksiatan yang mereka kerjakan. Salah satunya ialah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan oleh tsunami yang mencapai puncak gunung. Kemudian ada kaum Ad yang dihembus oleh angin hingga semua mati bagai pelepah kurma yang berguguran. Bahkan ada kaum Nabi Lut yang tertimbun di dalam bumi disebabkan perbuatan keji yang mereka lakukan. Selain itu, pada masa Kekaisaran Romawi pernah terjadi kemerosotan moral yang luar biasa, tepatnya di sebuah kota yang bernama Pompei. Pompei adalah sebuah kota yang melegalkan hubungan seksual menyimpang seperti kaum Nabi Lut di kota Sodom. Rumah bordir, para pelacur sudah tak terhitung jumlah. Bahkan menurut tradisi yang berakar dari kepercayaan mereka, tidak sedikit organ seksual dan persetubuhan yang seharusnya disembunyikan malah dipertontonkan secara terang-terangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadap kemaksiatan yang mereka kerjakan, sehingga Allah
Allah mengazab mereka berupa letusan gunung Merapi yang menghancurkan seluruh isi kota tersebut. Peristiwa itu membuat kota Pompei terkubur oleh lahar dan debu selama 1700 tahun. Ironisnya, saat ditemukan, tidak sedikit mayat yang bergelimpangan dengan posisi sedang berzina, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Na'udzubillah. Hadirin, pembinasaan kaum terdahulu mestinya menjadi pembelajaran bagi kita yang hidup di masa sekarang, agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan agar manusia sadar bahwa segala bentuk musibah yang terjadi disebabkan kemaksiatan manusia sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, berlalunya masa, bangsa yang kita cinta dan kita banggakan telah mewarisi sedikit demi sedikit kemaksiatan yang ditinggalkan oleh kaum terdahulu dalam sejarah. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita dengan berbagai bala yang ditimpakan, mulai dari tsunami di tahun 2004 yang masih terbekas dalam dada, ditambah gempa bumi di Pidijaya, banjir terus terulang di berbagai daerah, sehingga hasil bumi lenyap tanpa tersisa. Belum lagi efek pandemi COVID yang menjadi problematika sangat meresahkan, mulai dari ekonomi yang semakin sulit, PNS gajinya jadi sedikit, mobilitas dipersempit, lebaran dilarang mudik, belum lagi sekolah ditutup karena takut virusnya terjangkit, bahkan dayah dan pesantren pun dilarang aktif dengan alasan pandemi COVID. Ingat saudaraku, semakin banyak undangan yang disebar, semakin banyak tamu yang akan datang, semakin banyak maksiat yang kita lakukan, semakin banyak bala yang Allah turunkan. Betul hadirin? Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu, apakah solusi yang terbaik agar bala yang Allah turunkan hilang dari permukaan bumi ini? Salah satu jawabannya ialah sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib pernah menjelaskan dalam Al-Jawabul Kafi halaman 87. Beliau berkata, "Ma nazalal bala illa bidambin wa ma rufi'al bala illa bitaubatin." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa, dan tidaklah musibah tersebut hilang melainkan dengan bertaubat. Maka langkah yang terbaik yang harus kita lakukan dalam hal ini ialah bertaubat kepada Allah serta menerangi hati dan jiwa kita dengan cahaya ilmu syariat. Maka oleh karena demikian, semasa darah masih mengalir dalam urat, pikiran jernih masih melekat dengan otak, nyawa belum berpisah jauh dari jasad, masih punya kesempatan untuk bertaubat, maka marilah sama-sama kita bertaubat mulai dari sekarang. Sesali segala kemaksiatan, kuatkan tekad menuju ketaatan, memohon ampun atas segala dosa, teteskan air mata di setiap doa. Semoga taubat menjadi taubatan nasuha. Maka jika taubat kita menjadi taubat yang sebenarnya, insya Allah segala bala yang terjadi akan hilang dari bumi pertiwi, khususnya di Nangro Aceh Seramo Mekah. Amin ya rabbal alamin. Dari uraian tadi dapat disimpulkan yang bahwa segala bentuk kemaksiatan merupakan undangan dari bala yang Allah turunkan, sedangkan kemaksiatan tersebut disebabkan kurangnya perbekalan ilmu agama pada diri manusia. Lalu langkah yang harus kita lakukan ialah bertaubat kepada Allah serta menerangi hati dan jiwa kita dengan cahaya ilmu syariat, sebagaimana perkataan sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib, "Ma nazalal bala illa bidambin wa la rufi'al bala illa bitaubatin."
Tidaklah musibah turun melainkan karena dosa, dan tidaklah musibah hilang melainkan dengan bertaubat. Akhirul kalam, ilal liqa' ma'as salamah wal ridha wal inayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.